Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Nyoman Aris Surya Darmawan SEAKM SI selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Lucy Sri Musmini SEMSI AK selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak Imade Pradana Adiputra SESHMSI selaku dosen penelaah. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Mengungkap Praktik Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Ngaben Massal pada Dadie Bandesa Mani Emas, Desa Pakraman Tamblang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Paramita Putri Arianaswari dengan NIM 171051118 dari Prodi S1 Akuntansi. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Bali terkenal dengan keindahan alam dan keberagaman budaya. Selain itu, Bali juga dikenal sebagai pulau dengan 1000 pura, serta memiliki beragam keunikan tradisi dan kebudayaan yang telah diwariskan turun-temurun oleh para leluhur. Bali memiliki banyak sekali jenis kegiatan ritual keagamaan yang berkaitan dengan agama Hindu. Salah satunya yaitu Ngaben. Ngaben merupakan upacara kremasi atau pembakaran jenazah di Bali. Ada 3 tingkatan yang harus ditempuh dalam pelaksanaan Ngaben, yaitu Nista, Madya, dan Utama. Tingkatan inilah yang akan mempengaruhi jalannya upacara Ngaben tersebut. Tingkatan Ngaben ini tidak ada hubungannya dengan kasta, tetapi ditentukan oleh keadaan sosial ekonomi keluarga yang melaksanakan upacara Ngaben tersebut. Setiap pelaksanaan upacara yang selalu berkaitan dengan biaya. Sama halnya dengan upacara Ngaben ini yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Menurut hasil pengamatan Sukraliawan pada tahun 2011 di Desa Sudaji, Singaraja, besarnya dana Ngaben yang diperlukan berkisar antara 150 juta sampai 200 juta rupiah. Ngaben massal adalah ngaben yang dilakukan secara berkelompok dan serentak. Meski kegiatannya dilakukan secara berkelompok, namun ngaben massal ini tetap memiliki banyak dampak positif dalam pelaksanaannya. Ngaben massal umumnya dilaksanakan oleh Desa Pakraman. Namun ada yang unik terjadi pada Dadie Bandesa Mani Emas, Desa Pakraman Tamblang yang melaksanakan ngaben massal namun pada tingkat Dadie. Dadie ini memiliki program ngaben massal dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Dadie ini juga tidak memperbolehkan keramu Dadienya melaksanakan ngaben pribadi karena telah ada awik-awik yang telah mengatur dan tidak memperbolehkan keramu Dadienya untuk melaksanakan ngaben massal ataupun ngaben pribadi. Dadie merupakan salah satu organisasi nirlaba atau sering disebut dengan organisasi non-profit. Sebuah organisasi yang tidak mencari keuntungan atau laba. Membuat laporan keuangan merupakan salah satu kewajiban bagi organisasi, baik organisasi kecil maupun organisasi besar. Namun, pada kenyataannya, organisasi-organisasi kecil sering tidak membuat laporan keuangan karena berbagai hal. Salah satunya yaitu rendahnya tingkat pendidikan atau sumber daya manusia. Karena Dadie merupakan salah satu organisasi yang ada di pedesaan Bali, Dadie tentu memiliki berbagai bentuk pengelolaan keuangan. Selama ini, pengelolaan keuangan yang ada pada tingkat Dadie masih sangat sederhana. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Dadie Bandesa Mani Emas tidak membuat laporan keuangan. Alasan Dadie tidak membuat laporan keuangan karena sebagian besar keramu Dadie ini tidak paham bagaimana laporan keuangan secara lengkap, serta sebagian besar dari keramu Dadie Bandesa Mani Emas hanya memiliki pendidikan paling tinggi pada tingkat SMA. Hal ini menyebabkan keramu Dadie masih belum paham tentang apa itu laporan keuangan yang lengkap. Dengan adanya latar belakang masalah tersebut, saya tertarik untuk mengambil judul mengenai mengungkap praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan dana ngaben massal pada Dadie Bandesa Mani Emas. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Ada 4 identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, perlu adanya
akuntabilitas dari pihak Dadia Bande Samane Emas kepada Krama Dadia mengenai bagaimana pengelolaan keuangan dana ngaben massal. Lalu yang kedua, pengelolaan keuangan yang baik tentu akan memberikan dampak yang baik bagi kelangsungan kegiatan upacara ngaben massal ke depannya. Lalu yang ketiga, dalam pembuatan laporan keuangan masih dibuat secara sederhana dan belum sesuai dengan standar laporan keuangan yang ada. Lalu yang keempat, Dadia Bande Samane Emas tidak membuat laporan keuangan, hanya membuat laporan pertanggungjawaban yang berupa kas keluar dan kas masuk. Alasan Dadia ini tidak membuat laporan keuangan karena tingkat pendidikan Krama Dadia yang rendah dan pemahaman yang kurang mengenai laporan keuangan. Lalu selanjutnya, batasan masalah. Untuk lebih memfokuskan penelitian ini pada pokok permasalahan dan mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan pada kesimpulan yang dihasilkan, maka dilakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan keuangan dana ngaben massal dan bagaimana praktik akuntabilitas dana keturunan fitriyatnya pada Dadia Bande Samane Emas Desa Pakraman Tamblang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Bagaimana praktik akuntabilitas dana keturunan fitriyatnya pada Dadia Bande Samane Emas Desa Tamblang. Lalu yang selanjutnya tujuan penelitian. Untuk mengetahui bagaimana praktik akuntabilitas dana keturunan fitriyatnya untuk menjaga akuntabilitas pada Dadia Bande Samane Emas Desa Pakraman Tamblang. Lalu selanjutnya manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada dua manfaat pada penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan pada tingkat Dadia. Lalu yang selanjutnya yaitu manfaat praktis. Ada tiga manfaat praktis yaitu yang pertama bagi universitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempengaruhi pengetahuan dan wawasan pada universitas sehingga dapat digunakan sebagai bahan dan referensi bagi mahasiswa lain. Lalu yang kedua, bagi Krama Dadia. Sebagai masukan untuk Dadia Bande Samane Emas di Desa Pakraman Tamblang dalam upaya pengelolaan keuangan terutama pada keuangan dana ngaben massal agar dapat menciptakan pengelolaan keuangan yang baik ke depannya. Lalu yang ketiga, bagi penulis sebagai wadah untuk mengembangkan dan memperluas pemikiran tentang keuangan dana ngaben massal di Dadia. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Ada 5 kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama teori stakeholder. Menurut Freeman tahun 2001, teori stakeholder adalah sebuah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan harus bertanggung jawab. Perusahaan harus menjaga hubungannya dengan stakeholder, terutama stakeholder yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misalnya tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan, dan lain-lain menurut Khairi Ghosali 2007. Selanjutnya yaitu akuntabilitas. Menurut Mardiasmo 2002, akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas di kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah atau partisipal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dari kegiatan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Lalu selanjutnya yaitu upacara ngaben. Ngaben adalah upacara pemakaman jenazah bagi umat Hindu di Bali. Pelaksanaan ngaben ini merupakan salah satu pelaksanaan adatnya, yaitu fitriyatnya. Tujuan dari dilakukannya upacara ngaben ini kepada jenazah adalah untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya, mengembalikan unsur-unsur pancamahabhuta yang ada dalam tubuh manusia ke asalnya masing-masing. Lalu yang terakhir yaitu upacara ngaben massal. Upacara ngaben massal adalah upacara yang dilakukan secara berkelompok
Upacara ini dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan ngaben massal tetapi tidak memiliki biaya. Dianggap tidak terlalu membebani masyarakat karena secara kolektif biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan serangkaian upacara besar ini dapat ditanggung secara bersama. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu Gede Guri Kusuma pada tahun 2018 tentang bagaimana pengelolaan kas krama Desa Pakraman Nagesepehe oleh Desa Pakraman Nagesepehe untuk proses upakaryatnya. Studi kasus pada Desa Pakraman Nagesepehe, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Lalu selanjutnya Lo Gede Ginda Prabawati pada tahun 2019 tentang bagaimana analisis pengelolaan dana simpanan upacara adat sebagai sumber pendadaan upacara ngaben dan nyekah massal berdasarkan kearifan lokal Pasidikaran studi kasus pada LPD Desa Adat Kedonganan, Kecamatan Kute Badung, Bali. Lalu selanjutnya Niputu Feren Lindayati pada tahun 2019 tentang bagaimana analisis sistem pengelolaan keuangan upacara ngaben aluh dalam melestarikan kearifan lokal budaya Bali. Lalu yang selanjutnya Komang Yeti Riani pada tahun 2017 mengenai analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana tingkat Dadir, studi kasus pada Dadir Pasek Gelgel Dusul Gambang di Desa Pakraman Alapsari. Lalu yang terakhir yaitu Putu Detris Anindya Kusuma Dewi pada tahun 2019 tentang bagaimana analisis pengelolaan keuangan berdasarkan ajaran Catur Dharma pada Sanggah Jajaran Pasek Banjarpaketan Kabupaten Buleleng. Pembahasan yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Rancangan penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Menurut Sugiono 2005, metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami fenomena yang belum diketahui. Lalu yang selanjutnya, subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan subjek penelitian adalah penyarikan, bendahara, dan kerama Dadir Bandesa Mane Emas, Desa Pakraman Tamblang. Lalu yang selanjutnya itu lokasi penelitian. Lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk mencari data adalah Dadir Bandesa Mane Emas, Desa Pakraman Tamblang. Tempat tersebut dipilih karena merupakan salah satu dadir di Desa Pakraman Tamblang yang memiliki program ngaben massal setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya yaitu sumber data penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan metode wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Lalu yang kedua yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh seperti dokumen, struktur organisasi, laporan, dan data-data yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Ada 4 teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu yang pertama wawancara, observasi, metode penelitian, dan dokumentasi. Lalu selanjutnya yaitu teknik analisis deskriptif. Menurut Mo Leong tahun 2010 mengungkapkan bahwa ada 4 teknik analisis data yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat menarik kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan dengan metode triangulasi. Triangulasi merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis data. Teknik triangulasi ini juga merupakan suatu teknik dalam pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini ada 2 teknik yang digunakan dalam pengecekan keabsahan data yaitu yang pertama triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Baik, sekian dari presentasi proposal skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih dan